Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng, kamu tidak hanya telah merampas hartaku, tapi kamu bahkan telah mempermalukanku seperti ini. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos dengan ini, dan aku sama sekali tidak akan membiarkanmu lolos dengan ini. Leng Yue meraung dengan marah. Suaranya penuh dengan keluhan, dan itu bergema di seluruh wilayah yang disegel ini. Bahkan setelah waktu yang sangat lama, suaranya masih bergema. Aku hanya mengembalikan apa yang telah kamu lakukan kepada teman-teman aku, dan hanya memberikan kamu rasa pahit untuk kamu sendiri, kata Chu Feng dengan tidak setuju. Chu Feng, kamu sudah mati, kamu pasti sudah mati. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, tapi begitu kamu meninggalkan benteng ini, kamu pasti akan mati. Aku akan melaporkan ke Istana Hukum Surgawi, bahwa kamu telah mencuri kantong penyimpanan dan persenjataan kekaisaranku yang tidak lengkap, itu dengan menggunakan metode tercela. Dengan begitu, Istana Hukum Surgawi kami tidak akan membiarkan kamu lolos begitu saja. Sementara 4 klan kekaisaran besar tidak dapat menangkap kamu, tapi jika Istana Hukum Surgawi kami ingin menangani kamu, itu akan semudah menghancurkan semut sampai mati, ucap Leng Yue. Leng Yue tahu betul, bahwa dia bukan tandingan Chu Feng. Dengan demikian, dia mulai menggunakan Istana Hukum Surgawi untuk mengancam Chu Feng. Tepuk tangan. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mulai bertepuk tangan. Dan setelah itu, dia berkata, Leng Yue, kamu benar-benar orang yang tidak pernah mengingkari janjimu. Kamu tidak hanya menolak untuk menerima kerugian kamu, tapi kamu bahkan berencana untuk mengajukan balasan palsu terhadap aku, serta berencana untuk mengatakan bahwa aku telah mencuri barang-barang kamu. Apapun yang terjadi, kamu tetaplah seorang wanita muda. Bagaimana kamu bisa menjadi tidak tahu malu seperti ini? Selain itu, tidak akan pernah ada terlalu banyak penipuan dalam perang. Itu adalah sesuatu yang sudah kamu katakan sebelumnya, ucap Chu Feng. Jika kamu mengembalikan harta aku sekarang, aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkan kamu pergi, kata Leng Yue dengan kejam. Meskipun dia mengatakan bahwa dia akan membiarkan Chu Feng pergi, tapi niat membunuh di matanya tidak berkurang sedikit pun. Kamu sudah melanggar janjimu sekali. Namun kamu sebenarnya masih berani mengatakan kata-kata semacam ini. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa aku akan mempercayai kamu? Tanya Chu Feng. Tidak masalah apakah kamu percaya padaku atau tidak. Tapi kamu tidak punya pilihan lain. Ini adalah satu-satunya kesimpulan yang akan kamu miliki untuk melawan aku, Leng Yue, kata Leng Yue. Tidak, balas Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian setelahnya, dia berkata, aku masih memiliki jalan lain yang bisa aku ambil, tambah Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Leng Yue menjadi gugup. Meskipun Chu Feng mengatakan kata-kata itu tanpa apapun untuk mendukungnya, tapi dia merasa tidak nyaman ketika dia melihat penampilan percaya diri Chu Feng. Ratu, sekarang giliranmu, ucap Chu Feng sambil mengalihkan pandangannya ke arah si ratu. Tidak masalah, balas si ratu sambil melepas cincin dari jarinya, dan kemudian melemparkannya ke arah Chu Feng. Setelah Chu Feng menangkap cincin itu, ia mulai membentuk segel tangan dengan satu tangan. Itu bukan teknik bela diri. Tapi sebaliknya, itu adalah teknik formasi spiritual. Saat Chu Feng terus membentuk segel tangan, cincin itu mulai bersinar terang. Dengan segera, sebuah gambar mulai muncul dari cahaya. Tidak hanya ada gambar saja, tapi juga ada suaranya. Leng Yue, kamu mengatakan bahwa selama aku datang untuk bertarung denganmu, kamu akan memberiku hadiah. Apa hadiah itu? Tanya Chu Feng. Tentu saja. Tangkap ini, balas Leng Yue sambil melemparkan kantong penyimpanan. Hal-hal kecil ini, apakah kamu mencoba mengusir pengemis? Ucap Chu Feng. Kamu benar-benar berpikir itu tidak cukup. Kamu harus tahu, bahwa ini adalah 10 batu spiritual tanda naga, balas Leng Yue. Kamu, seru Leng Yue.
Melihat sampai titik ini, ekspresi Leng Yue berubah sangat besar. Alasan untuk itu adalah, karena isi cahaya itu mengungkapkan adegan persetujuannya dengan Chu Feng. Selanjutnya, gambar itu masih berlanjut. Ini berarti bahwa Chu Feng telah menggunakan pembentukan formasi spiritual khusus, itu untuk merekam seluruh proses pertarungan mereka. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Chu Feng berhasil melakukannya, tapi dia tetap melakukannya. Apakah kamu ingin terus menonton? Sejujurnya saja, aku sudah merekam dari awal sampai akhir. Bahkan pemandangan kamu mandi di tangki limbah itu juga direkam. Jika kamu ingin membuat semua orang tahu bahwa kamu, Leng Yue, tidak hanya dikalahkan oleh aku, Chu Feng, tetapi juga bahwa kamu sudah mandi di kotoran itu, jika kembali pada janji kamu, apakah kamu masih ingin mengajukan balasan palsu terhadap aku? Jika begitu, maka silahkan coba saja. Beritahu Istana Hukum Surgawi, bahwa aku telah mencuri harta kamu. Selama kamu berani melakukan itu, aku akan mengungkapkan semua yang telah direkam di sini kepada publik. Chu Feng mengutak-atik cincin di tangannya, dan dia berbicara dengan senyum berseri-seri. Chu Feng, gambar-gambar itu benar-benar palsu. Bahkan jika kamu ingin menyebarkannya, tidak ada yang akan mempercayai kamu, kata Leng Yue. Memang benar, gambar bisa saja palsu, dan suara-suara itu juga bisa palsu. Akan tetapi, mungkinkah kekuatan tabu surga Dao Light Seal juga palsu? Balas Chu Feng sambil tersenyum lagi. Lalu, dia meletakkan cincin itu di jarinya sendiri, dan memandang ke arah Leng Yue. Leng Yue, jika kamu berani melakukannya, mari kita mainkan. Aku berani bertaruh bahwa selama aku mengungkapkan isi rekaman ini, 80% orang akan mempercayainya, ucap Chu Feng. Pada saat ini, Leng Yue menjadi diam, dan dia benar-benar terdiam. Dia secara alami juga tahu, bahwa pasti akan ada orang-orang yang percaya rekaman itu setelah ditampilkan. Sedangkan dia tidak bisa membiarkan orang lain tahu tentang apa yang terjadi di sini hari ini. Jika itu diketahui, reputasinya akan benar-benar hancur. Dia juga tidak akan bisa terus menjadi murid nomor 1 Istana Hukum Surgawi, lalu menjadi Kepala Jenderal Surgawi, atau bahkan terus bertahan di Tanah Suci Bela Diri. Namun dengan begitu, maka dia sangat tidak berdamai. Chu Feng tidak hanya menghina dan merampas harta bendanya, tapi dia bahkan memegang alat untuk memerasnya di tangannya. Hari ini, dia benar-benar dikalahkan dengan telak. Merasa tidak berdamai, Leng Yue berkata dengan marah. Chu Feng, kamu benar-benar tercela. Teriak Leng Yue. Tercela, kamu salah. Tapi aku, Chu Feng, selalu menjadi individu yang lugas dan jujur. Namun ketika dihadapkan dengan orang-orang tercela seperti kamu, aku hanya bisa menggunakan metode tercela, kata Chu Feng dengan nada tidak setuju. Saat Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, dia pun tersenyum. Senyumnya itu sangat jahat, san itu terlamoang di wajahnya sepanjang waktu. Namun demikian, senyum itu membuat Leng Yue terdiam. Leng Yue tahu betul bahwa jika Chu Feng tidak menyiapkan ini, dia pasti akan melanggar janjinya hari ini. Tidak hanya itu saja, dia juga akan meminjam kekuatan Istana Hukum Surgawi untuk mengancam Chu Feng. Meskipun dia merasa sangat tidak berdamai, dan juga sangat membenci Chu Feng, tapi Leng Yue juga merasa sangat mengagumi Chu Feng. Itu seperti yang dikatakan Chu Feng. Dia, Leng Yue, tidak dikalahkan secara salah. Itu juga bukan karena dia terlalu lemah. Tapi sebaliknya, itu karena Chu Feng terlalu kuat. Melihat bahwa Leng Yue menjadi diam, Chu Feng tahu bahwa dia telah mencapai kompromi. Dengan demikian, Chu Feng mulai berjalan secara perlahan menuju Baili Xinghe. Melihat Chu Feng mendekatinya, Baili Xinghe menjadi sangat gugup. Dia telah melihat dengan matanya sendiri, bagaimana Chu Feng telah menggunakan berbagai metode untuk bermain-main dengan Leng Yue. Pada saat ini, Baili Xinghe sangat menyadari teror itu adalah Chu Feng. Dan bahkan, Leng Yue saja bukan tandingan Chu Feng. Dengan demikian, bagaimana mungkin dia, Baili Xinghe, itu bisa melawan Chu Feng? Chu Feng memandang ke arah Baili Xinghe dan berkata, Baili Xinghe, apa yang kamu katakan sebelumnya?
Coba katakan lagi, ucap Chu Feng. Mendengar itu, Baili Xinghe menelan seteguk air liur. Kemudian, dengan gugup dia berkata, "Saudaraku Chu Feng, aku salah sebelumnya. Sebagai orang yang memiliki status moral yang tinggi, maafkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang berperawakan moral rendah ini. Jadi tolong, biarkan aku turun untuk kali ini," balas Baili Xinghe. Meskipun Baili Xinghe memohon maaf kepada Chu Feng, dia sendiri bahkan tidak berani menatap wajah Chu Feng saat dia memohon. Dia benar-benar takut bahwa Chu Feng akan membunuhnya. "Hehehe, lihatlah penampilan pengecut kamu," ucap Chu Feng. Melihat Baili Xinghe gemetar ketakutan karenanya, Chu Feng pun tertawa dengan jijik. Lalu setelah itu, dia berkata, "Karena mempertimbangkan Immortal Refinement Weaponry, aku tidak akan membunuhmu," ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, dia berbalik dan pergi. Setelah mendengar kata-kata itu, Baili Xinghe akhirnya menghela nafas lega. Ketika dia melihat Chu Feng perlahan-lahan tumbuh semakin jauh, dia pun berpikir dalam hati. "Chu Feng, aku tahu bahwa kamu tidak akan berani membunuhku. Hehehe, aku akui, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Meski aku bukan tandinganmu sendirian, tapi aku punya banyak metode untuk merawatmu. Sementara Leng Yue akan menyembunyikan semua yang telah terjadi di sini hari ini, tapi aku tidak akan seperti itu. Selama aku menyebarkan masalah ini, meskipun Leng Yue akan menjadi sangat terkenal, maka Istana Hukum Surgawi pasti tidak akan membiarkan kamu lolos begitu saja. Chu Feng, keputusanmu untuk tidak membunuhku hari ini, itu adalah kesalahan terbesar. Aku ingin kamu tahu kemampuan aku. Adapun wanita kamu, mereka cepat atau lambat akan menjadi milik aku," pikir Baili Xinghe. Ketika memikirkan hal-hal ini, sudut mulut Baili Xinghe terangkat menjadi senyum berbahaya. Dia sudah membuat rencana untuk merawat Chu Feng. Tap-tap, namun tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba menghentikan langkahnya. Melihat Chu Feng berdiri di sana, Baili Xinghe mulai tumbuh sangat gugup, sehingga jiwanya hampir terbang keluar dari tubuhnya. Dengan segera, dia pun berpikir pada dirinya sendiri. "Mungkinkah dia dapat mendengar apa yang aku katakan dalam hati aku?" pikir Baili Xinghe. Memikirkan itu, Baili Xinghe mulai berkeringat seperti babi. Chu Feng secara alami tidak bisa mendengar apa yang dipikirkan Baili Xinghe di dalam hatinya. Namun selkin itu, Chu Feng bisa menebak apa yang dia pikirkan. Dengan demikian, Chu Feng menatap Leng Yue dan berkata, "Oh iya Leng Yue, sebaiknya kamu memastikan bahwa aku tidak menemukan orang-orang dari Istana Hukum Surgawi yang mencoba membunuh aku. Jika tidak, aku akan mempublikasikan semua yang terjadi di sini hari ini. Aku percaya kamu juga tahu konsekuensi yang akan ditimbulkan. Sementara aku bisa menjaga apa yang terjadi di sini menjadi rahasia, tetapi aku tidak yakin tentang orang lain," ucap Chu Feng. Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia sengaja melirik Baili Xinghe. "Chu Feng, kamu," seru Baili Xinghe. Mendengar kata-kata itu, Baili Xinghe yang sudah berkeringat seperti babi, dia pun hampir pingsan karena marah. Chu Feng dengan segera menabur pertikaian, dia pasti menabur pertikaian antara mereka berdua. Dia mencoba meminjam pisau orang lain untuk membunuh, dan Chu Feng berusaha agar Leng Yue bisa membunuhnya. Pada saat ini, Leng Yue juga berhasil bereaksi. Dia membalikkan tatapannya yang dipenuhi dengan rasa dingin ke arah Baili Xinghe. Dengan panik, Baili Xinghe segera berkata, "Leng Yue, aku, Baili Xinghe, bersumpah pada surga bahwa aku pasti tidak akan menyebarkan apa yang terjadi di sini hari ini," ucap Baili Xinghe. "Bagaimana mungkin aku bisa percaya padamu?" balas Leng Yue. Segera, Leng Yue mulai berjalan menuju Baili Xinghe selangkah demi selangkah. "Leng Yue, kamu harus percaya padaku. Tidak peduli apa, aku, Baili Xinghe, adalah murid pribadi dari Weaponry Refinement Immortal. Aku seseorang yang pasti akan menepati janji aku. Aku benar-benar dapat dipercaya," jawab Baili Xinghe. Pada saat ini, Baili Xinghe menemukan bahwa Leng Yue mulai memiliki niat untuk menghilangkannya.
Dengan demikian, ia berusaha sekuat tenaga untuk berjuang bebas dari ikatan Leng Yue. Tapi sayangnya, kekuatan Leng Yue yang telah membatasi dirinya ini terlalu kuat. Dengan begitu, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Merasa tak berdaya, dia pun tidak punya pilihan lain selain membawa nama tuannya. Baili Xinghe benar-benar sangat takut, dia benar-benar sangat takut. Dia, Baili Xinghe, adalah murid pribadi dari Weaponry Refinement Immortal. Dengan begitu, dia memiliki bakat dan status. Di masa depan, dia pasti akan memiliki jalan yang begitu cerah. Karena itulah, bagaimana mungkin dia rela mati seperti ini? Bagaimana mungkin dia rela kehilangan semua yang dimilikinya? Baiklah, aku dengan terpaksa akan mempercayai kamu, ucap Leng Yue. Leng Yue sudah tiba di depan Baili Xinghe, dan niat membunuh dalam pandangannya juga sangat menurun. Terima kasih, ucap Baili Xinghe. Melihat niat membunuh Leng Yue hilang, Baili Xinghe menghela nafas lega. Cerot, namun tepat pada saat itu, ekspresi Baili Xinghe menjadi terdistorsi. Dia menundukkan kepalanya, dan menemukan bahwa tangan Leng Yue telah menembus ke dalam dantiannya. Segera, darah mengalir dari bawah perutnya. Meskipun Leng Yue sudah terluka parah oleh Chu Feng, tapi itu tidak membutuhkan upaya darinya untuk merawat seseorang seperti Baili Xinghe. Leng Yue, kamu, seru Baili Xinghe yang memiliki ekspresi tidak berdamai. Baili Xinghe, meskipun aku percaya padamu, tapi aku harus tetap membunuhmu. Adapun alasannya, kita berdua juga sudah tahu, ucap Leng Yue. Dan, boom, setelah mengucapkan kata-kata itu, jejak kekejaman melintas di mata Leng Yue. Telapak tangannya tiba-tiba saja bergetar. Dan kemudian, Baili Xinghe hancur berkeping-keping. Chu Feng, ini milikmu. Aku harap kamu bisa menepati janji kamu. Aku tidak akan melakukan apapun untuk kamu. Jadi, jangan katakan apa-apa tentang aku, ucap Leng Yue sambil melemparkan Cosmos Sak milik Baili Xinghe ke arah Chu Feng. Cosmos Sak itu seperti ubi yang pedas. Tidak peduli apa, Baili Xinghe adalah murid abadi penyempurnaan senjata. Namun demikian, Chu Feng masih menerima Cosmos Sak itu. Alasan untuk itu adalah, itu karena harta karun Baili Xinghe cukup memikat. Meskipun Leng Yue telah menyerahkan Cosmos Sak milik Baili Xinghe kepada Chu Feng, tapi Chu Feng sama sekali tidak merasa berterima kasih padanya. Sebagai gantinya, dia melepas cincin di jarinya dan berkata, Leng Yue, aku juga telah merekam adegan kamu membunuh Baili Xinghe, ucap Chu Feng. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng dengan hati-hati meletakkan cincin itu. Chu Feng, kamu benar-benar licik, seru Leng Yue. Pada saat ini, Leng Yue tiba-tiba menyadari bahwa dia telah dibodohi oleh Chu Feng lagi. Hehehe, tidak ada jalan lain. Untuk orang sepertimu, aku harus menggunakan metode semacam ini. Maka kamu harus ingat, jangan menyebutkan apapun kepada para tetua surgawi Law Palace kamu. Selain itu, aku tidak hanya akan merusak reputasi kamu, tapi aku juga akan membuat kamu tidak bisa tinggal di istana hukum surgawi. Aku juga akan membuat abadi pemurnian senjata mengejar kamu untuk membunuhmu. Kamu harus tahu konsekuensi seperti apa yang akan kamu derita, itu jika kamu kehilangan perlindungan istana hukum surgawi, dan mendapatkan abadi pemurnian senjata sebagai musuh kamu, ucap Chu Feng. Ketika Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia pun tersenyum. Penampilannya itu terlihat sangat santai. Namun ketika kata-kata itu memasuki telinga Leng Yue, itu seperti banyak pedang yang menembus ke tubuhnya. Selain itu, semua bila itu dilapisi dengan racun yang menyebabkan rasa sakit yang menusuk hati dan jiwanya. Setelahnya, Leng Yue tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengambil 3 mangkuk yang menyegel daerah ini, dan bersiap untuk pergi. Batuk-batuk, aku percaya itu bukan milikmu kan, kata Chu Feng. Leng Yue berbalik dan menemukan bahwa Chu Feng saat ini, dia menggunakan tatapan serakah untuk melihat 3 mangkuk emas di tangannya. Pada saat ini, tubuh Leng Yue mulai bergetar. Bahwa Chu Feng benar-benar berencana untuk mengisapnya hingga kering. Namun sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia benar-benar berada di bawah kendali Chu Feng.
Karena itulah, dia hanya bisa melemparkan 3 mangkuk emas itu kepada Chu Feng. Setelah melemparkan mangkuk emas kepada Chu Feng, dengan cedera serius, Leng Yue melayang ke udara dan meninggalkan tempat ini. Dia tidak ingin tinggal di sini lagi, dan dia juga tidak ingin melihat ekspresi puas Chu Feng lagi. Alasan untuk itu adalah, karena jika melihat ekspresinya yang puas, itu akan membuatnya mengingat kekalahannya. Mangkuk ini cukup bagus. Mereka juga harta yang langka, ucap Chu Feng dan meletakkan mangkuk itu. Kemudian, dia membuka gerbang roh dunianya, dan berkata kepada si ratu. Maaf telah mengganggumu, ratuku, ucap Chu Feng. Ini masalah sepele yang tidak layak disebutkan, balas si ratu sambil melambaikan tangannya. Kemudian, dia memasuki gerbang roh dunia dan kembali ke ruang roh dunia Chu Feng. Setelah kembali ke ruang roh dunia Chu Feng, si ratu bertanya. Chu Feng, apakah cincinmu benar-benar berhasil merekam semuanya? Apakah itu benar-benar ajaib? Bagaimana mungkin bisa sekuat itu? Tanya si ratu. Meskipun aku memperoleh pembentukan formasi ini dari diagram 9 roh ilahi, tapi itu tidak begitu ajaib. Itu hanya mencatat bagian yang aku tunjukkan sebelumnya, dan tidak dapat merekam lagi. Selain itu, bagian yang direkam itu juga akan segera hilang. Dengan begitu, tidak mungkin bagi aku untuk menyimpannya dalam jangka waktu yang panjang. Hal tersulit untuk berubah di dunia ini adalah hal-hal yang telah terjadi. Waktu yang telah berlalu, bagaimana mungkin bisa diselamatkan? Jawab Chu Feng sambil memandang ke arah cakrawala dan menghela nafas. Karena bagaimanapun, kekuatan manusia sangatlah terbatas. Untuk melakukan banyak hal, tidak mungkin waktu dapat diubah. Itu berarti adegan kamu mengalahkan Leng Yue, dan adegan Leng Yue melanggar janjinya, itu tidak satupun dari mereka yang dicatat. Tanya si Ratu Yani bahkan lebih terkejut. Itu benar, kata Chu Feng. Lalu, bagaimana ketika Leng Yue membunuh Bai Li Xinghe? Si Ratu bertanya lagi. Itu juga tidak direkam, kata Chu Feng. Bahkan sebagian kecil yang sudah kamu rekam akan segera menghilang. Si Ratu terus bertanya. Betul, itu akan hilang pada hari ini, kata Chu Feng. Oh dewa, kalau begitu, bukankah itu berarti kamu tidak punya apa-apa yang bisa digunakan untuk mengancam Leng Yue lagi, ucap si Ratu yang mulai khawatir. Itu memang benar. Namun demikian, Leng Yue masih berpikir bahwa aku memegang rahasianya. Jadi, aku masih aman, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Bahkan dia memiliki ekspresi percaya diri di wajahnya. Dari cara dia melihatnya, Leng Yue menganggap kehormatannya lebih penting daripada hal lain. Meskipun dia skeptis dengan Chu Feng, tapi dia tidak mau mengambil risiko. Chu Feng sudah mengancam Leng Yue sepenuhnya. Kemungkinannya mulai hari ini dan seterusnya, Leng Yue tidak akan berani menjadikan Chu Feng musuhnya lagi. Aduh, kamu membuat ratu ini mendapatkan rasa hormat yang sama sekali baru untukmu, ucap si ratu. Melihat bahwa Chu Feng bisa tetap setenang dan percaya diri ini, dan bahkan ketika dia mulai sedikit panik, si ratu tiba-tiba menyadari bahwa Chu Feng benar-benar telah matang. Wush! Tepat pada saat ini, sinar cahaya tiba-tiba terbang melewati. Pada akhirnya, sinar itu mendarat di samping Chu Feng. Itu adalah seseorang. Leng Yue, seru Chu Feng. Melihat bahwa itu adalah Leng Yue, Chu Feng pun terkejut. Tidak hanya Leng Yue tiba di samping Chu Feng dengan kecepatan yang mirip dengan cahaya, tapi tubuhnya juga telah dibatasi. Saat berikutnya, sebuah suara yang dipenuhi dengan kemarahan terdengar. Kalian berdua telah bertarung secara pribadi, dan bahkan mencoba bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ucap seseorang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.